Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Okay, let's continue our study today. Still in chapter 5 with title It's a Beautiful Day, di mana we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to categorize, or to price them. This is our third meeting. Ya, this is our third meeting. Ya, jadi di mana kita akan mempelajari, menanyakan atau memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas tentang seseorang, binatang-binatang, dan benda-benda, agar kita bisa mengetahui apakah kita ingin akan memujinya atau ingin mengkritiknya, ya, memberikan kritik pada orang, hewan, atau benda, ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas describing things, ya. Jadi kita akan menggambarkan tentang benda-benda, ya, di mana penggambarannya itu kita membahas masalah karakter atau sifat, ya, pada benda-benda itu, ya, di mana kita ketahui kalau misalnya batu itu sifatnya apa? Ya, sifatnya keras, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat, ya. Jadi di sini kita akan membahas masalah penggambaran tentang benda, ya. Oke, dan tugasnya itu atau task, yaitu ada dua, ya. Dimana task yang pertama itu adalah A, ya, task A, yaitu masalah pengetahuan, ya. Terus task B itu tentang keterampilannya kalian, ya. Jadi saya akan menilai dari pengetahuan dan keterampilan pada pertemuan kita hari ini. Oke, kita akan menyimak, ya, percakapan antara percakapan 6 siswa yang ada di taman, ya, yaitu ada Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan Udin. Bagaimana percakapan mereka? Oke, kita pindah ke slide. Oke, di percakapannya itu kalian bisa melihat di halaman 101, ya, di halaman 101. Oke, kita simak dan baca, dan kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan Udin. Oke, jadi Siti mengatakan, "This park is shady, and the flowers are colorful. I like this park." Jadi Siti mengatakan, taman ini sejuk, and the flowers are colorful, dan bunga-bunganya itu berwarna-warni. I like this park. Saya menyukai taman ini. Jadi kata yang berwarna merah itulah yang kita akan gunakan dalam menyampaikan sifat benda, ya, sifat benda pada pertemuan hari ini. Ya, di mana ada satu menggunakan is dan yang satunya lagi menggunakan are, ya. Tapi perbedaannya adalah masalah subjeknya atau bendanya. Ya, jadi yang is tidak pakai s, yang are pakai s, ya, jadi bendanya pakai s, ya. Itulah yang membedakan is dan are. Jadi kata ini kita akan menggunakan dalam menyampaikan atau memberikan informasi tentang penggambaran suatu benda. Selanjutnya, Lina, I do too. Nah, saya juga suka. This is a wonderful park. Yang artinya ini adalah sebuah taman yang indah. Nah, itu yang dikatakan oleh Lina, ya. Terus kita lanjut, Edo, look, there are butterflies. Ya, perhatikan atau lihat, ada kupu-kupu. Ya, jadi di sini there, ya, telah kita pelajari di semester sebelumnya, yang menunjukkan keberadaan yang berarti ada.
ya, ada, dan diikuti dengan R, ya, yang menunjukkan kalau bendanya itu lebih dari satu, yaitu kupu-kupunya, ya, kupu-kupunya lebih dari satu, yaitu maka dari itu ditambahkan IS, ya. Pada semester sebelumnya kita telah mempelajari ini, tapi saya mengulanginya lagi untuk mengulang pelajaran yang telah kita pelajari. Kita lanjut, ya. Dayu, they are pretty, ya, they are pretty, ya, mereka cantik, ya. Siapa yang dimaksud mereka di sini, ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah kupu-kupunya, ya. Jadi Dayu mencoba menggambarkan, ya, kupu-kupu itu, ya. Dan Dayu mengatakan kalau kupu-kupunya itu cantik, ya. Jadi they, tanda petik RE, ya, itu adalah singkatan dari they are, ya. Jadi they are pretty, artinya mereka cantik. Oke, dan Benny mengatakan there are garbage cans too. Jadi ada tempat sampah, ya, dan ada tempat sampah juga, ya, tempat sampah juga. We can keep this park clean, ya. Jadi kita bisa menjaga taman ini tetap bersih, ya. Ya, jadi kembali lagi kita menggunakan R karena bendanya lebih dari satu, ya. Tapi ini khusus untuk ketika kita ingin menunjukkan keberadaan suatu benda, ya, seperti pada perkataan Edo sebelumnya, ya. Ya. Beda dengan kalau kita ingin menggambarkan sifat dari benda, ya, dimana kita menggunakan is atau R, tapi is kita gunakan untuk kalau bendanya satu, kalau subjeknya cuma satu, ya, atau benda yang kita ingin gambarkan cuma satu. Dan sedangkan untuk lebih dari satu kita tambahkan s di akhir kata bendanya, ya, pada perkataan Siti sebelumnya. Kita lanjut. Udin mengatakan I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice. Cuacanya bagus, ya. Jadi Udin mencoba menggambarkan cuacanya. Kalau cuacanya itu bagus, ya. Jadi kembali lagi dia menggunakan is karena cuacanya cuma satu. Ya, jadi cuacanya bagus, ya. The park is beautiful. Nah, dan Udin lagi mengatakan the park is beautiful. Tamannya cantik, ya. Jadi dia menggambarkan lagi kalau tamannya cantik, ya. Dia menggunakan kata is karena tamannya cuma satu, ya. Terus dan Udin mengatakan and it's a beautiful day. Ya, jadi itu singkatan dari it is, ya. It's a beautiful day. Jadi singkatan dari it is, yang artinya ini atau itu adalah hari yang indah, sebuah hari yang indah. Ya, jadi Udin menggambarkan kalau hari itu hari yang indah. Oke, jadi begitulah cara kita, begitulah nanti kita akan menggunakan is dan are dalam penggambaran suatu benda. Oke, tugasnya di bagian A kita akan melengkapi tabel, ya, tabel di mana berisikan tentang tabel yang pertama itu name of writer, nama dari penulis, name of favorite thing, nama dari benda favorit, benda kesukaan, karakteristiknya, sifatnya, functions, fungsinya, why the writer loves the thing very much, kenapa si penulis sangat menyukai benda itu, ya. Jadi di sini sudah ada Aisyah, terus apa benda favoritnya, terus karakteristiknya apa, dan kalian mencari functionnya dan kenapa Aisyah menyukai benda itu, ya. Nanti saya akan bagikan, saya akan bagikan di grup WhatsApp, ya, di grup WhatsApp untuk kelas 7, ya. Jadi kalian membaca, mencari, meneliti, mengidentifikasi nama dari si penulis,
nama benda kesukaannya dan seterusnya, ya. Itu untuk tugas bagian A. Dan tugasnya untuk bagian B, ya, tugas B itu kalian mendeskripsikan benda yang kalian sukai, ya. Ya, mendeskripsikan atau menggambarkan benda yang kalian sukai dengan kata, ya, dengan kalimat. Dengan tadi kita menggunakan is atau are, ya, tergantung dari bendanya ada berapa. Ya, kalau lebih dari satu kita gunakan are, kalau cuma satu benda yang kalian ingin bahas, ya, jadi kita menggunakan is. Oke, kesimpulan dari rangkuman dari pembelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini, ya. Jadi di sini kita membahas simple present, ya, simple present, ya, dimana itu berisikan subjek, ya. Subjeknya itu bisa berupa nama benda, nama orang, atau nama binatang, ya. Terus diikuti dengan be. Be-nya itu bisa is dan are, ya. Terus diikuti dengan adjektif, kata sifat. Ya, jadi contohnya, your car is nice. Your car is nice. Ya, yang artinya mobilmu bagus. Ya, itu untuk benda, ya. Sedangkan untuk tanaman, ya, dan juga masih masuk dalam benda, ya, the flowers, ya, tapi di sini untuk masalah kalau bendanya lebih dari satu, ya, harus menggunakan s, ya. Jadi di situ contohnya, the flowers are pretty. The flowers are pretty. Ya, jadi yang artinya bunga-bunga itu cantik, ya. Bunga-bunga itu cantik. Ya, itulah rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan bisa juga kita mengatakan dalam menyampaikan sebuah atau menyampaikan sifat dari benda tersebut, kita juga bisa langsung mengatakan, tapi ini dalam keadaan terbalik, ya. Dan kita sudah tidak menggunakan be di sini, tidak menggunakan is dan are. Jadi langsung kita katakan sifatnya apa, terus nama bendanya atau orang atau binatang. Ya, contohnya white rabbit. White rabbit artinya kelinci putih. Kelinci putih. Oke. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pertemuan hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengisi reflection yang nanti akan saya bagikan di grup WA, ya. Jadi apa gunanya reflection? Jadi kalian akan menuliskan tentang kegiatan kita pada pertemuan hari ini, ya. Dan oke, sekian untuk hari ini, pada pertemuan hari ini. Jadi saya sarankan untuk kepada anak-anakku sekalian untuk tetap aman, ya, stay safe, ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, ya. Jadi ketika kalian berada di luar, untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan setelah kalian sampai ke rumah agar mencuci tangan kalian, agar kalian tidak membawa virus dari luar, dan kalian bisa melindungi keluarga kalian dari virus yang masih ada di sekitar kita, ya. Saya akan tutup dengan membaca doa kafaratul majelis agar apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalian semua dan orang-orang di sekitar kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.